mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita hadapkan hati kita, pikiran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kecukupan, nikmat-nikmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga saat ini, detik ini, kita masih terpanggil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jum'ah dengan cara berjamaah. Adalah salah satu panggilan ketika kita menyadari bahwa segala nikmat, taufik, hidayah masih Allah berikan kepada kita semuanya. Dari sanalah syukur tumbuh, dan di saat syukur itu tumbuh, sesungguhnya kesyukuran itu akan membawa dampak baik kepada diri kita masing-masing. Dan sesungguhnya orang-orang yang syukur itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan juga mari di saat kita melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah ini, kita pautkan hati kita untuk senantiasa bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menunjukkan kepada kita bagaimana memperjuangkan agama Islam hingga menjadi agama pemenang di dunia bahkan di akhirat. Dan beliau telah mengorbankan segala yang dimilikinya, baik jiwa maupun raga. Maka sholawat itu adalah bagian dari penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Maka bagi kita, Rasulullah menyampaikan apabila kita bersolawat kepada beliau satu kali saja,
maka Allah akan memberikan sholawat itu, kemenangan yang besar yang kita raih itu 10 kali lipat. Oleh karena itu, mari kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada seluruh keluarga beliau, juga para sahabat beliau, dan pejuang-pejuang Islam hingga saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Khutbah saat ini saya ingin menyampaikan tema tentang meraih kemenangan dengan ketakwaan. Sebulan lamanya di bulan yang telah kita tinggalkan, Ramadan, kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarbiyah ruhiyah, supaya kekuatan ruh kita yang kita isi dengan iman agar terpompa di dalam Ramadan itu disertai dengan tarbiyah jasadiyah. Kita harus berlapar, menahan dari makan dan minum. Tarbiyah itu Allah berikan karena di dalam kehidupan kita tidak bisa tanpa persiapan kekuatan, karena dalam kehidupan ini kita akan menghadapi berbagai amalia-amalia yang menuntut keterpanggilan ruh kita atas dasar iman. Bahkan jasad kita pertaruhkan, baik di suasana yang tenang, damai, apalagi di suasana peperangan. Kedua hal ini Allah ajarkan di dalam Ramadan itu, sehingga ending daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi insan-insan yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Mengapa harus takwa? Secara umum kajian takwa Allah berikan dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis-hadis Rasulullah. Namun dari hal semua itu tidak lain adalah satu yang diinginkan Allah, kita menjadi pemenang. Dan orang yang menang itu adalah orang-orang yang bertakwa. Coba mari kita buka di dalam surat An-Naba ayat 21. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, dia mampu mewujudkan takwa itu di dalam kehidupannya, sehingga dia mendapatkan label muttaqin, takwa. Mafaza, dia itu yang menang. Mafaza bisa dikaji di dalam literatur bahasa Arab adalah bentuk masdar, di mana seseorang mendapatkan satu nama, mukmin misalnya, muslim misalnya, itu tidak lagi bisa dianulir kembali
kalau dia memang layak mendapatkan itu, karena dia melakukan perilaku itu. Ketika orang itu benar-benar bertakwa, maka dia mafaza. Yang layak disematkan kepada dia adalah kemenangan, bukan yang lain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan apabila orang itu membaca kemenangan, yang dimaksud itu adalah hanya hal-hal harfiah, hal-hal yang terlihat di dunia ini. Misal ada seorang yang rajin ibadah, dia berdoa kepada Allah, dia inginkan itu harta, tapi Allah tidak memberikan harta, seolah-olah kita tidak mendapat kemenangan. Itu harfiah, duniawiyah. Tidak bisa kita jadikan ukuran itu, apalagi garisnya hanya sekedar harta. Maka di ayat ini lalu Allah menjawab dengan orang yang menang itu adalah hadaiqa wa anaba. Dia akan mendapatkan kebun-kebun dan bahkan anggur-anggur. Di mana itu? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah tidak tunjukkan saja orang yang bertakwa, yang menang itu adalah di surga, selesai? Tapi Allah tunjukkan langsung, tidak surga, bahkan isinya itu yang harus kita tahu. Jadi kemenangan sesungguhnya itu adalah kemenangan yang bukan hanya bahasa anak muda sekarang sekedar persepsi, tapi kemenangan itu benar-benar nyata, realistis. Orang yang sudah bersusah payah dalam hidup ini, lalu Allah ganjar, jangan lagi dibayangkan surga, isinya untuk dia, karena dia yang layak mendapatkan kemenangan dari berbagai dimensi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka di dalam membaca bagaimana kualitas takwa itu, di dalam kajian Al-Quran ada dua dimensi Allah sebutkan. Ada orang itu di dalam takwa itu haqqa tuqatih, takwanya itu haqqa tuqatih, benar-benar dia mewujudkan takwa itu dengan semaksimal mungkin pikirannya, hatinya, dengan ruhiyahnya, dengan jasadiahnya, bahkan maliyahnya, hartanya, semua dia curahkan karena dia ingin mendapatkan takwa itu sekuat dia tenaganya, bahkan bisa dikatakan habis-habisan. Itulah haqqa tuqatih, dimensi haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, tidak lagi bahasanya mikir dunia, karena dunia bagi orang yang bertakwa adalah ladang saja, sudah selesai untuk dipikirkan. Tinggal apa yang kita punya kita wujudkan. Yang sebenar-benarnya kalau punya harta yang banyak, maka muncullah zakatnya, infak dan sedekahnya, dan berbagai macam itu apabila sudah dikeluarkan, orang yang bertakwa selesai. Dan itu namanya haqqa tuqatih. Namun ada kemudian orang yang masih dihargai oleh Allah, karena takwa itu adalah kemenangan. Maka seberapapun perbuatan seseorang masih dihargai oleh Allah dengan takwa yang mastata'tu, dengan pertimbangan kita, dengan hal-hal yang kita mampu. Sekiranya tidak mampu kita lakukan itu dengan maksimal, masih takwa itu tidak kita tinggalkan karena kita ingin meraih kemenangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Satu gambaran yang Allah berikan, dan itu kemudian Allah turunkan surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, adalah ketika perang Uhud terjadi.
Perang Uhud ini sesungguhnya adalah strategi yang luar biasa yang sudah dibangun oleh Rasulullah, bahkan atas persetujuan dari banyak pihak, bahkan pemuda yang saat itu yang memberikan suara yang sangat kepada Rasulullah, yang beri semangat kepada Rasulullah. Namun strategi itu kemudian terjadi sebaliknya, adalah karena dimensi takwa ini tadi ada di antara tentara-tentara Islam itu yang hakku tukoti, namun tidak sedikit dari mereka yang hanya takwanya itu adalah mastata'tu. Bahkan ada dari sebagian mereka dipengaruhi oleh al-munafikun. Maka Allah turunkan surat Ali Imran ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaklah kamu bersegera bercepat-cepat untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Perang Uhud sudah terjadi dan ternyata strategi umat Islam dikalahkan oleh orang-orang kafir. Bersegeralah, dan di sana ada surga. Kamu harus tahu, untuk mendapatkan pengampunan Allah itu tidak lain karena kamu itu dapat kemenangan, surga. Jangan kamu anggap kamu kalah. Itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang menang itu. Bagaimana itu? Maka ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang menang itu adalah orang-orang yang dia berinfak di saat dia punya, di saat dia senang, di saat dia bisa melakukan amaliyah itu semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang punya harta banyak dia keluarkan banyak, yang punya pemikiran cerdas dia membuat strategi perang yang hebat. Wadh-dharra, dan ketika keadaan sempit, dengan uang yang pas-pasan, dengan pemikiran yang dia gak memiliki keahlian itu, tetap dia tampil dengan kemampuannya fisarra wadh-dharra. Maka sejarah dapat kita lihat, perang Uhud terjadi kekalahan karena umat Islam bahkan melepas kedua label ketakwaan ini, yaitu kemampuan berinfak di saat dia punya dan di saat dia pas-pasan. Diganti dengan apa? Dia berburu ghanimah. Adalah satu kekalahan manakala kita punya lalu kita masih menginginkan yang lainnya, bahkan dengan cara-cara yang tidak halal. Orang yang bertakwa akan bisa memagari itu. Oh, ini harta yang bisa saya raih, harta yang halal. Puasa itu tidak boleh makan siang hari, bukannya makanan itu haram, bukan. Halal makanan itu, tetapi ketakwaan yang membawa-bawa syariat puasa itu tidak boleh makan dan minum di siang hari, meskipun itu halal. Itu yang dibuat oleh umat Islam pada waktu blunder. Dia mengganti ketakwaan yang seharusnya mendapatkan kemenangan itu, dia ganti sendiri dengan strategi munafiknya. Dia buang itu karakter ketakwaan yang suka berinfak, dia ganti dengan menjarah. Dia mengambil ghanimah yang seharusnya itu bagian yang nanti akan dibagi oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah.
Oleh karena itu di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pula bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang yang menang, dan harus selalu dalam kehidupan ini kita bergelut bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang salah itu, dengan gambaran surat Al-Hasyr ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ini yang seringkali tidak kita bawa dalam kehidupan, seringkali hilang dalam kehidupan kita. Apa itu? Tidak sama, kata Allah. Tidak sama, jangan dianggap sama. Orang yang nanti kalah di neraka itu dengan orang yang nanti menang di surga itu tidak sama. Seringkali kita buat sama di dalam kehidupan dunia ini, sehingga ketakwaan itu jangankan yang haqqa tuqatih, yang ketakwaan mastata'tum, atas dasar kemampuan kita saja banyak yang gak muncul. Tidak sama, kata Allah, orang yang kalah dan orang yang menang. Maka tegas Allah mengatakan ashabul jannati humul faizun. Orang yang mendapat kemenangan itu dialah yang berhak mendapat surga. Orang yang masuk surga itulah orang-orang yang al-faizun, yang mendapat kemenangan. Di sana ada nilai-nilai ketakwaan yang dia bawa, yang dia bingkai, yang dia wujudkan dalam berbagai ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dipraktekkan di dalam kehidupan nyata ini senantiasa. Al-imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Selalu perintah Allah itu yang didahulukan untuk dikerjakan, dan kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Jangan dicampur, apalagi dijadikan satu. Senyawa itu harus ada, tetapi lakukan dulu perintah-perintah, dan jangan tinggalkan kita menjauhi larangan-larangannya. Jangan dicampur, karena hak dan batil gak bisa bercampur. Itulah sesungguhnya ketakwaan. Kita mampu mewujudkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan termasuk kita berjuang untuk menyingkirkan larangan-larangan Allah itu adalah bagian dari nahyu anil mungkar. Itu adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW melalui hadisnya yang disampaikan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, menyampaikan kepada kita aksaruma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi. Kebanyakan nanti penduduk surga, penghuni surga, orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang takwa dibarengi dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Artinya ketakwaan ini benar-benar mewujud di dalam kehidupan yang nyata, dan disertai dengan kita benar-benar mewujudkan hablum minallah baik, hablum minannas juga baik. Itulah ketakwaan. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang di dalam kehidupan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini saya mengingatkan saya pribadi, jamaah semua, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa dapat melakukan takwa itu terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa kulla ibadatina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin waladzikrullahi akbar wa aqimissalam. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha